Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah amma ba'du. Maka segala puja dan puji teruntuk Allah, salawat dan salam teruntuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Pemirsa Islam Aktual TV yang berbahagia, dimanapun Anda berada, semoga senantiasa diberikan oleh Allah kesehatan, kesentosaan, fid dini wa dunya wal akhirah. Amin ya rabbal alamin. Kembali lagi bersama dengan saya, Riko Aji Dharma, selaku host yang akan memandu diskusi dan dialog kita pada kesempatan kali ini, yang ditemani oleh seorang ulama dan budiawan dari Banten, Kiai Al-Haj Imaduddin Usman. Gimana kabar Pak Yai, sehat? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Malam hari ini pemirsa Islam Aktual TV, Pak Yai, kita akan berdialog dan berdiskusi seputar khilafah. Apakah bisa kita mulai saat sekarang Pak Yai? Silakan. Alhamdulillah, pemirsa Islam Aktual TV yang dirahmati oleh Allah, pada malam hari ini kita akan berdialog seputar khilafah. Sebagaimana yang kita ketahui, Al-Quran dan hadis hanya merinci dengan jelas perihal kewajiban mengangkat seorang pemimpin. Sedangkan untuk proses kepemimpinannya, untuk proses pemilihan seorang pemimpin dan mekanisme kepemimpinannya, Al-Quran dan hadis tidak merinci secara detail. Di sisi lain, mekanisme kepemimpinan yang ada dan berlaku pada awal periode Islam setelah wafatnya baginda Rasulullah SAW adalah mekanisme kepemimpinan yang bersistem khilafah. Sehingga hal ini, Pak Yai, yang menimbulkan 3 pertanyaan mendasar bagi saya pribadi yang ingin didiskusikan dan didialogkan pada kesempatan kali ini. Langsung saja, bagaimana menurut pandangan Pak Yai sendiri terkait khilafah itu sendiri? Silahkan. Baik. Alhamdulillahirabbil alamin wassallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Kalau kita bicara tentang khilafah, maka sepakat kaum muslimin yang pada hari ini diwakili oleh 2 entitas besar kaum muslimin dalam pandangan keagamaan, yaitu Sunni dan Syiah, yang walaupun dalam beberapa hal itu kadang-kadang diametral, tetapi mengangkat pemimpin bagi Sunni dan Syiah ini adalah merupakan diagram Venn, merupakan titik persinggungan antara keduanya, di mana keduanya beranggapan bahwa mengangkat pemimpin adalah sebuah kewajiban. Fardun 'alan nasi imamun yunsabu wa ma 'alallahi syai'un yajibu, kata Ibnu Ruslan ya. Kemudian bahwa komunitas manusia yang berada di suatu wilayah itu wajib bagi mereka untuk mengangkat seorang pemimpin, kemudian mendirikan sebuah negara, membentuk sebuah pemerintahan untuk mengatur tata kelola kehidupan manusia, baik di dalam masalah sosial, dalam masalah ekonomi, di dalam masalah hukum, dan lain sebagainya. Ini hampir bisa dikatakan ijma kaum muslimin bahwa mengangkat pemimpin ini hukumnya adalah wajib. Walaupun nanti ada perbedaan sedikit antara Sunni dan Syiah, di mana menurut Syiah hukumnya adalah wajib aini dan merupakan
salah satu dari usuluddin, sedangkan menurut ahli sunnah wal jamaah mengangkat pemimpin hukumnya hanya fardu kifayah atau wajib kifayah. Tetapi pada prinsip pokoknya bahwa kedua-duanya mengatakan bahwa mengangkat pemimpin ini hukumnya adalah wajib untuk menjaga sebuah komunitas manusia yang tinggal di suatu wilayah dari berbagai macam ancaman dari luar, misalnya perampokan, dan untuk menjaga hak-hak individual mereka, harta mereka dari pencurian, dan sebagainya. Apabila di dalam satu komunitas, misalnya Indonesia dari Sabang sampai Merauke, yang masyarakatnya ini sudah mencapai penduduknya 270 juta jiwa, itu tidak mengangkat pemimpin, tidak mendirikan sebuah negara, tidak membentuk pemerintahan, maka seluruh rakyat Indonesia itu berdosa. Dari Sabang sampai Merauke itu berdosa apabila mereka hidup dalam suatu komunitas besar, kemudian tinggal di suatu wilayah tertentu, namun tidak mengangkat seorang pemimpin. Tapi alhamdulillah kita masyarakat Indonesia dari Sabang sampai Merauke, dari berbagai macam suku bangsa bersepakat membentuk sebuah negara, mengangkat seorang pemimpin, kemudian kita juga mengatur turunannya, membentuk undang-undang dan sebagainya, sehingga tata kelola masyarakat ini dalam kehidupannya teratur, tentram dan tertib. Nah, di dalam konsepsi fikih membentuk pemimpin ini disebut dengan khilafah. Jadi di sini pikiran dasar pembentukan sebuah konsep yang disebut khilafah adalah konsep yang menurut ahli sunnah, yaitu bagaimana kita membentuk sebuah kepemimpinan, mengangkat seorang pemimpin, kemudian mengatur aturan daripada khilafah yang dibentuk itu untuk ketertiban masyarakat. Nah, kita sudah membentuk itu tahun 45. Kita membentuk negara, mengangkat pemimpin namanya Soekarno, kemudian kita membuat aturan-aturan untuk menjaga kehidupan sosial, agama, hukum dan sebagainya. Nah, sehingga Indonesia ini sudah terlepas dari khitab wajibnya mengangkat seorang pemimpin sebagaimana yang diwajibkan oleh konsep ahli sunnah wal jamaah dalam kewajiban mengangkat seorang pemimpin. Di dalam Syiah ini dikenal dengan namanya konsep imamah, dalam ahli sunnah disebut dengan konsep khilafah. Walaupun kemudian dalam kitab-kitab fikih kadang-kadang dalam fikih Syafi'i menggunakan istilahnya khilafah, juga kemudian ada yang menggunakan istilahnya adalah imamah. Itu demikian. Baik Pak Yai. Lantas sebagaimana juga yang kita ketahui, terdapat beberapa organisasi di Indonesia ini yang mengusahakan agar Indonesia ini itu menjadi khilafah. Bagaimana tanggapan Pak Yai dan pandangan Pak Yai sendiri tentang khilafah yang dibawa oleh organisasi tersebut, misalnya khususnya mungkin tentang khilafah yang dibawakan oleh HTI itu tersebut, Pak Yai? Ya sebenarnya prinsip awalnya sama sebenarnya. Jadi khilafah kalau memang HTI itu menganggap dirinya masih termasuk dari bagian ahli sunnah atau bagian dari Syiah, sama-sama membentuk khilafah itu wajib, yaitu mengangkat seorang pemimpin, membentuk negara, hukumnya wajib. Ya kan? Itu sebenarnya sama konsep seluruh kaum muslimin, bahwa apabila seorang muslim tinggal di suatu komunitas, tidak mengangkat seorang pemimpin, tidak membentuk negara, itu hukumnya berdosa.
Nah, awalnya di HTI sebenarnya sama itu, dalam sebatas itu. Tapi kemudian ada yang aneh dari HTI itu menurut saya. Di mana HTI ketika menukil dari kaul-kaul ulama-ulama yang terdapat di kitab-kitab kuning, kitab-kitab pesantren itu, yang menerangkan tentang wajibnya mendirikan pemimpin, wajibnya kita mengangkat khalifah, wajibnya membentuk khilafah, itu kemudian disimpangkan maknanya kepada membentuk sebuah negara yang di situ sudah ada negara, mengangkat seorang pemimpin yang di situ sudah ada pemimpin. Misalnya yang terjadi di Indonesia, HTI menggaungkan atau mentarwij konsep dia khilafah ala HTI itu untuk diterapkan di Indonesia dengan mengatakan bahwa konsep khilafah NKRI ini merupakan konsep yang salah, dan ini yang tidak dipahami oleh para ulama apa sebenarnya maksud daripada HTI itu. Kalau misalnya konsep khilafah yang dipahami HTI itu berbeda, dia mengusung konsep siapa. Jadi khilafah atau imamah yang dipegang HTI ini sebenarnya imamah konsep Syiah, ataukah imamah apa khilafah konsep Sunni, atau dia bukan Syiah bukan Sunni, membentuk sebuah konsep baru yaitu konsep khilafah, mengangkat pemimpin di mana menurut dia mungkin dibolehkan mengangkat pemimpin yang di negara yang sudah ada pemimpin, membentuk negara di wilayah yang sudah ada negara seperti Indonesia. Ini yang melenceng dari konsep Sunni maupun melenceng dari konsep Syiah. Sedangkan dalam dunia hari-hari ini secara de facto umat Islam di dunia itu ya kalau tidak Sunni ya Syiah. Ada beberapa yang Khawarij itu bayna Syi'i wa bayna Sunni. Ya, mereka tidak mau disebut Khawarij, kadang tidak mau juga disebut Syiah, tidak mau juga disebut sebagai Ahli Sunnah. Cuma jumlahnya itu sangat kecil sekali. Nah, apakah HTI ini masuk ke kelompok itu gitu ya, bukan Sunni, bukan Syiah, karena Sunni dan Syiah bersepakat membentuk negara itu, membentuk khilafah itu adalah di negara atau di wilayah yang belum ada negara. Mengangkat pemimpin itu adalah di wilayah yang belum ada pemimpin. Nah, kalau mengangkat pemimpin, membentuk khilafah, yang dipahami oleh para kiai-kiai itu khilafah itu adalah mengangkat pemimpin. Nah, kalau dipahami oleh HTI bahwa membentuk khilafah artinya adalah mendirikan negara di dalam negara yang sudah ada, atau mengangkat pemimpin di dalam sebuah negara yang sudah ada pemimpinnya seperti Indonesia, maka ini di dalam konsep Ahli Sunnah wal Jamaah sudah masuk ke dalam kategori bughat, pemberontak yang wajib diperangi. Ya. Kalau misalnya HTI mau membentuk sebuah khilafah ala dia, itu harusnya mereka mencari wilayah-wilayah yang belum ada negara di situ, yang belum ada pemimpin di situ. Misalnya di Antartika atau di Kutub Utara yang masih kosong itu, mereka bentuk di situ komunitas masyarakat yang menurut konsep dia adalah khilafah, kemudian dia dirikan itu khilafah, bagusin seluruh tentaranya. Kalau mereka sudah kuat, mereka serang itu negara-negara Amerika, negara-negara Rusia, atau bahkan menguasai seluruh dunia, Indonesia dan sebagainya. Baru dia dapat disebut sebagai khilafah yang resmi. Tapi kalau dia membentuk di Indonesia misalnya khilafah, ya tentu itu disebut bughat dan wajib diperangi. Karena di sini sudah ada khilafah, yaitu khilafahnya namanya NKRI. Khalifahnya namanya Presiden Jokowi. Perangkat-perangkat pemerintahnya ada, di situ ada gubernur, ada menteri, ada bupati, ada camat dan lain sebagainya, sudah lengkap. Nah, sedangkan dalam konsep Ahli Sunnah wal Jamaah itu
tidak boleh kita keluar dari imam, tidak boleh kita keluar dari khalifah, kita tidak boleh memberontak. Walam yajuz bimahdil kufri khurujuna ala waliyil amri. Walam yajuz bimahdil kufri khurujuna ala waliyil amri. Tidak boleh. Ya. Walam yajuz bi ghairi mahdil kufri khurujuna ala waliyil amri. Tidak boleh selain karena masalah kekufuran dari pemimpin kita keluar dari imam, artinya kita memberontak kepada imam untuk menjatuhkan imam, menjatuhkan khalifah dan membentuk negara baru, kecuali pemimpin itu sudah kufur. Ya, kalau pemimpin itu sudah kufur, dia melarang sholat, dia melarang orang Islam untuk beribadah dan lain sebagainya, baru kita boleh khuruj. Tetapi selama dia masih dalam kategori fasik yang tidak merugikan orang, misalnya korupsi, tidak menjalankan tugas dengan baik, belum dalam kategori dia melarang orang sholat, melarang orang puasa, melarang orang haji, itu tidak boleh kita memberontak terhadap pemimpin. Ya, demikian. Baik Pak Yai. Namun ada satu lagi pertanyaan yang masih ingin saya tanyakan, yang masih terngiang-ngiang dalam benak pikiran saya pribadi Pak Yai. Terkait Pancasila, ideologinya bangsa Indonesia itu. Bagaimana tanggapan pandangan Pak Yai? Apakah memang Pancasila ini sudah selesai, sudah sesuai syariat atau belum? Itu yang ini. Ini perdebatan yang sudah sangat panjang ya antara Pancasila, negara. Itu kita ikuti aja lah ulama-ulama yang sudah berpendapat tentang ini, terutama ulama-ulama pesantren, para kiai-kiai khos dari Nahdlatul Ulama yang menyatakan bahwa Pancasila itu adalah tidak bertentangan dengan agama Islam. Nah, kalau kita urut juga dari definisi-definisi dan keterangan-keterangan yang saya kemukakan di awal itu, bahwa kewajiban kita membentuk negara itu adalah untuk mengatur tata kelola manusia di dalam kehidupan sosial, agama, budaya, ekonomi, dan sebagainya. Nah, kalau itu sudah terpenuhi, mengangkat pemimpin untuk menjaga semua itu, maka itu sudah kewajiban itu sudah selesai bagi rakyat untuk mengangkat pemimpin. Nah, Pancasila itu ya sudah masuk dalam kategori seperti itu. Tinggal nanti pemimpinnya, apakah dia ini mau adil, apakah dia mau fasik. Kewajiban rakyat untuk membentuk pemimpin itu sudah selesai. Jadi dia tidak berdosa lagi. Tinggal pemimpinnya mau adil, mau tidak, dia mau mensejahterakan rakyat, itu hubungan dia dengan Allah. Dan dalam konsep negara Indonesia ini, pemimpin itu ya dari mulai eksekutifnya, legislatifnya, yudikatifnya. Mudah-mudahanlah kita berdoa agar bangsa Indonesia ini pemimpin-pemimpinnya adil, pemimpin-pemimpinnya mau untuk memikirkan rakyatnya, kan? Kalau kewajiban kita sebagai manusia, sebagai kaum muslimin sudah selesai, yaitu mengangkat pemimpin ketika kita diminta dalam pemilu, kita mencoblos, kita diminta dalam pemilu DPR, kita ikut. Nah, itu sudah sudah selesai kewajiban rakyat, kewajiban kaum muslim untuk memilih pemimpin. Tinggal setelah dipilih pemimpinnya ini, dia mau masuk surga cepat tidak atau mau masuk neraka dulu, terserah dia kan. Kalau dia mau masuk surga, dia perhatiin tuh rakyat, dia kasih kesejahteraan, hidupnya dia wakafkan untuk bangsa dan negara. Nah, itu kita terus berdoa, mudah-mudahan hal-hal yang semacam itu terwujud, dan mudah-mudahan kita
diberikan pemimpin-pemimpin oleh Allah Subhanahu wa taala, pemimpin-pemimpin yang menyayangi kita semua. Pemimpin-pemimpin yang menjaga hak dan martabat dari bangsa dan rakyatnya. Demikian Kang Riko. Baik Pak Yai, terima kasih atas waktu, jawaban dan tanggapannya yang telah menjawab dan menanggapi tiga pertanyaan yang mendasar dari saya pribadi itu Pak Yai. Terima kasih juga pemirsa Islam Aktual TV yang terus bersemangat, khususnya umat-umat muslimin, untuk tetap kita sama-sama menjaga Indonesia ini, menjaga Indonesia agar tetap menjadi negara yang tentram, negara yang damai, dengan kepemimpinan yang semoga para pemimpinnya sebagaimana yang tadi Pak Yai telah doakan, semoga para pemimpinnya benar-benar mewakafkan segala yang ada untuk rakyat, untuk Indonesia kita yang tercinta ini. Alhamdulillah, mungkin itu diskusi kita pada malam hari ini, diskusi dan dialog kita pada malam hari ini seputar khilafah yang ditemani langsung oleh ulama dan budayawan dari Banten, Kiai Al-Hajj Imaduddin Usman. Terima kasih Pak Yai atas waktu. Sama-sama.